Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan membahas tema 6, yaitu tentang perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita buka di halaman 4. Di situ ada sumber energi panas. Sumber energi panas dibagi menjadi 4. Ada matahari, api, gesekan benda, dan juga listrik. Mari tandai di buku paket kalian masing-masing. Buka halaman 4. Kita lihat bagian 1, yaitu ada matahari. Matahari disebut sumber energi panas karena matahari menghasilkan panas. Suhu permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius atau sekitar 200 kali suhu tubuh manusia. Nah, panas pada matahari ini biasanya digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu di mana tumbuhan dapat menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari manusia, kita lihat contohnya petani mengeringkan padi, pengrajin kerupuk mengeringkan kerupuk, dan nelayan mengeringkan ikan asin, dan ibu mengeringkan pakaian setelah dicuci. Itu adalah manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke bagian 2. Ada api. Api juga disebut dengan sumber energi panas. Hal itu menunjukkan bahwa api adalah energi panas karena ketika kita berada di sekitar api, kita akan merasa hangat atau merasa panas. Nah, api ini dimunculkan karena adanya dari korek api atau batu api. Manfaat api bagi kehidupan sehari-hari contohnya untuk memasak, menerangi lingkungan, serta membersihkan kuman. Yang ketiga, ada gesekan benda. Kalian bisa lihat di gambar. Ini contoh orang zaman dahulu sebelum adanya korek api atau gas. Mereka biasa menggunakan gesekan benda, yaitu antara kayu dan batu. Jika digesekkan akan menimbulkan panas dan menghasilkan percikan api. Sebagai contoh sederhana, kalian bisa coba tempelkan kedua telapak tangan kalian, lalu kalian gosok-gosokkan. Nah, saat kalian gesek-gesekan tersebut, maka kedua telapak tangan kalian akan merasakan panas. Itulah disebut gesekan benda dapat sebagai sumber energi panas. Terakhir, ada listrik. Listrik disebut juga energi panas. Kenapa? Karena listrik dapat menghasilkan energi panas. Contohnya seperti apa? Setrika. Setrika saat kita colokkan ke sumber listrik, maka akan menghasilkan panas. Kedua, ada rice cooker atau pemasak nasi. Nah, itu juga sama menghasilkan panas. Itu adalah fungsi panas atau manfaat panas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita buka halaman 15. Perhatikan tabel 1.4, perbedaan panas dan suhu. Kita isi sama-sama ya.
Lihat di tabel panas. Panas adalah bentuk perpindahan energi akibat perubahan suhu. Sedangkan suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Yang ketiga, satuan panas adalah kalor. Sedangkan suhu satuannya ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Selanjutnya, panas dapat berpindah. Suhu tidak dapat berpindah, tetapi bisa naik dan turun. Terakhir, nomor 5, energi panas tidak dapat langsung diukur, tetapi dapat dihitung. Suhu dapat langsung diukur. Selanjutnya kita ke halaman 47. Tandai di buku kalian ya. Di situ ada pemuaian dan penyusutan benda. Pemuaian dan penyusutan benda terjadi karena perubahan suhu. Nah, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volume karena menerima kalor atau panas. Kalau penyusutan berarti kebalikannya, yaitu perubahan suatu benda karena menjadi berkurang. Penyusutan itu menjadi berkurang panjang, lebar, luas, atau volume karena melepas kalor atau panas. Jadi kalau pemuaian itu bertambah, penyusutan itu berkurang. Kalau pemuaian itu menerima panas, kalau penyusutan itu melepas panas. Selanjutnya contoh pemuaian dan penyusutan pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela dibuat berongga. Kenapa? Karena saat terkena panas, kaca akan memuai. Nah, pemuaian ini akan membuat kaca bertambah panjang, lebar, luas, dan volumenya. Jika tidak ada rongga, maka saat bertambah panjang atau volumenya tersebut, kaca akan mudah retak dan pecah. Yang kedua ada ban. Di sini ban di dalamnya mudah untuk memuai saat terkena panas. Jika tidak diberi ruang atau diberi rongga, saat terkena panas ban akan mudah meletus atau meledak. Yang ketiga ada kabel listrik. Kabel listrik dibuat menjuntai atau mengendur saat siang hari. Kenapa? Karena saat malam hari, saat keadaan dingin, kabel akan mengalami penyusutan. Nah, saat mengalami penyusutan itu, maka kabel akan menjadi tegang atau menjadi memendek. Nah, di saat kabel tidak diberi lebih panjang atau tidak menjuntai atau tidak mengendur, maka saat malam hari, saat kabel mengalami penyusutan, akan mudah putus. Selanjutnya, pemuaian pada gelas kaca. Kalian pernah melihat gelas kaca yang pecah saat kalian tuang air panas?
Nah, hal itu terjadi karena pemuaian yang terjadi pada gelas tidak merata. Oleh karena itu, saat kalian menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air yang baru mendidih itu tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa mengalami perbedaan suhu atau perubahan suhu yang terlalu drastis yang membuat pemuaian tidak merata sehingga gelas akan mudah retak atau mudah pecah. Selanjutnya ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Rel kereta api dibuat merongga. Kenapa? Karena saat mengalami pemuaian atau pemanasan di saat kereta melintasi rel tidak akan mengalami lengkungan atau melengkung yang dapat membahayakan gerbong kereta yang melintas di atas rel tersebut. Yang terakhir, pembuatan termometer. Ketika akan digunakan, ditempelkan ke beberapa bagian tubuh termometer ini, berapa lama cairannya akan naik karena terjadi pemuaian yang disebabkan panas dari tubuh. Sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini ya. Dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.